Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah Peitren digulung habis oleh negara, pemiliknya Yusuf Mansur ketawa-ketawa, pasrah dan legowo. Karena dalam pikiran Yusuf Mansur, ini adalah cara menyelamatkan muka. Nanti nggak ada kewajiban untuk mengembalikan dana nasabahnya kalau nanti ada yang menuntut. Dia akan beralasan, kan udah dibubarkan negara, apalagi ente, udah maafin aja gitu nanti. Karena ada juga nanti ustadz sudah, kalau kita minta bantuan, dia akan bilang udah deh maafin aja dah, Allah kaya. Ini kan sebuah kesesatan dalam cara berpikir. Nah, agama dan kehidupan tentu kita harapkan bisa memberikan pencerahan kepada umat manusia atau kepada penganutnya, supaya agama itu tidak membawa malapetaka. Gitu. Di dalam abad ke-21 ini, tepatnya setelah terjadinya peristiwa 9/11, di mana gedung World Trade Center dihantam oleh para teroris, maka kemudian disimpulkan ada beberapa ciri dari kehidupan beragama sesama umat Islam yang bisa mencelakakan pengikutnya. 3 ada pada skala internasional dan 3 itu ada pada diri Yusuf Mansur. Apa itu? Gitu. Yang pertama, ajaran Islam yang berbahaya dianggap orang itu kalau orang memulai membahas kajian Islam itu dari isu khalifah. Itu nanti turunan-turunnya nanti berat itu. Karena akan terjadi benturan-benturan kepentingan dengan berbagai pihak. Yang kedua, yang juga tidak kalah beratnya dalam berislam itu, kalau orang memulai kajian keislamannya itu dengan isu negara Islam. Maka nanti dalam kehidupan bernegara kita, dia akan bertentangan atau menjadi musuh dari negara Pancasila. Maka orang-orang yang berpikiran dengan negara Islam itu, pengikut-pengikutnya dibikin menderita. Gitu. Kenapa? Karena mendapat perlawanan yang keras dari pendukung-pendukung yang sudah menyatakan ikrar untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di tempat lain juga mengalami hal yang sama gitu. Karena dia akan bertentangan dengan sistem pemerintahan di mana dia hidup. Maka dia menjadi musuh internasional. Yang ketiga, yang jadi musuh global atau musuh dunia lagi itu yaitu terorisme. Orang-orang yang berpikir bahwa dunia ini adalah harus ditegakkan dengan cara-cara kekerasan gitu. Maka dia akan terjebak di dalam tindakan terorisme, teror. Maka dia menjadi musuh dunia. Dimanapun dia berada akan dikejar. Gitu. Organisasi-organisasi yang dianggap sebagai musuh dunia itu, yang kita lihat misalnya organisasi yang bernama Al-Qaeda, yang dipimpin oleh Osama bin Laden, itu dengan jaringan internasionalnya menjadi musuh dunia. Kemudian ada yang bergabung dengan bin Laden ini, apa yang dikenal dengan organisasi Jamaah Islamiyah atau JI. Itu untuk kawasan ASEAN, dia menjadi musuh dari penguasa dan negara-negara di mana dia hidup, seperti di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, Filipina, itu adalah operasinya gitu. Kemudian yang juga untuk kasus Indonesia dilihat orang, ada 3 ajaran agama yang disampaikan oleh Yusuf Mansur ini, itu juga menjadi musuh bagi umat Islam dan musuh juga bagi yang lain gitu. Apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur? Yang pertama, diajarkan prinsip kebodohan. Agama tidak perlu memakai akal, perlu hanya cerita-cerita bohong gitu.
cerita-cerita khayal yang tidak ada juntrungan dan dasarnya. Padahal Yusuf Mansur mengeksplorasi cerita-cerita itu adalah dalam rangka mendapatkan uang sedekah. Uang aja. Misalnya cerita Yusuf Mansur itu yang nggak ada dasarnya sama sekali. Orang bersedekah 100.000 bisa nanti punya showroom pinggir jalan. Dikaranglah cerita gitu. Nanti nggak ketulungan khayalannya itu dia buat film. Namanya Kun Fayakun. Kalau Allah berkehendak terjadi. Dia anggaplah cerita bagaimana pedagang asongan. Tapi dia rajin bersedekah. Nah, itu kan. Nanti dia jadi pengusaha. Pokoknya yang dimotivasi seperti itu. Kemudian ada lagi yang dieksplor oleh Yusuf Mansur itu lagi adalah bagaimana orang-orang yang bersedekah nanti dia akan dikasih tambang oleh Allah. Dia bersedekah. Bersedekah 1 miliar ke Yusuf Mansur. Nanti dia akan mendapat balasan 700 miliar atau 10 miliar. Mulailah dia karang-karang cerita yang tidak ada dasarnya. Itu hanya memberikan pembodohan gitu. Karena cerita-cerita itu nggak ada pijakannya. Ini kalau dunia jurnalistik nih, namanya ini koran kuning. Yaitu yang mengeksplor nafsu terendah daripada manusia gitu. Atau dinamakan juga koran di lampu merah istilah dulu tuh. Yang mengumbar cerita-cerita yang beredar di bawah pusat. Pokoknya ceritanya nggak jauh dari situ. Koran-koran ini umumnya dikecam dan dilarang. Kalau ada yang berani mengedarkannya harus di tempat-tempat khusus nih. Kalau di negara barat nih, di tempat khusus dan pembacanya adalah orang-orang yang sudah berumur 17 atau 18 tahun ke atas. Nah, keyakinan beragama Yusuf Mansur seperti itu. Dia mengumbar nafsu yang terendah dari manusia. Apa itu? Kaya. Nah, itu kan. Pokoknya orang dipacu kaya. Bersedekah kaya. Gitu. Dia bukan ma'tafis orang kaya. Cerita kaya aja nih. Bisa nggak orang mencapainya? Dia nggak peduli. Ini dianggap oleh dunia ini satu ajaran yang merusak. Gitu. Kemudian yang ketiga, Yusuf Mansur dengan gampang mengatakan gampang bersaksi. Gampang menyebut demi Allah. Gampang aja dia tuh. Demi Allah. Aneh nggak bohong. Padahal bohong gitu. Cerita-cerita demi Allah. Jadi dianggap tiga cerita Yusuf Mansur ini semuanya itu adalah cerita tipu-tipu. Di agama dalam bungkus tipu-tipu gitu. Di dalamnya seolah-olah agama, padahal itu tipu-tipu. Ini dianggap tidak kalah berbahayanya dari cerita orang-orang yang mengangkat isu terorisme. Bahwa kemenangan Islam itu harus pakai kekerasan. Kalau Yusuf Mansur mengatakan bahwa Islam itu harus kaya. Padahal kita juga tidak anti kaya, kita juga ingin mencari kekayaan. Tapi caranya bukan cara mengeksploitir kebodohan masyarakat, sehingga untuk melompat jadi kaya seolah-olah minta ke Tuhan. Dipancing Tuhan, pagi sedekah, kata anak Yusuf Mansur, sore dapat. Enak, benar kan? Sedekah 50 juta, sore dibayar 1.200.000.000. Kita tantang, berani nggak bikinin cek kontan gitu. Ini aneh sedekah 100 juta. Ya kan? Bisa nggak? Jangankan sehari, seminggu pun juga nggak apa-apa. Sedekah hari Senin. Hari Jumat sore sudah dibayar 2 miliar. Oh, saya kira banyak yang mau tuh. Tapi karena cerita ini memang cerita akal-akalan, khayal-khayalan, bohong-bohongan, halu-haluan, Yusuf Mansur nggak berani kalau ditantang begitu. Sama juga nih cerita teroris-teroris itu kalau ditantang oleh ulama dia ketakutan. Jadi bedanya cuman kalau Yusuf Mansur ini mungkin sisi kiri, kalau yang teroris ini sisi kanan. Tapi kedua-duanya membahayakan umat manusia. Gitu. Membahayakan. Karena halu-halu itu tidak kalah berbahayanya dengan orang-orang
yang mengangkat senjata untuk membela keyakinannya. Jadi itulah yang kita lihat, 6 sifat atau ajaran yang berbahaya di dunia ini, 3 ada pada Yusuf Mansur. Mari kita hati-hati supaya kita tidak terkena bahaya yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.